Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan salah satu komponen penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Meskipun berbagai pemangku kepentingan, termasuk bisnis, berkomitmen memajukan tujuan pendidikan, hanya mampu mengupayakan pemberdayaan perempuan, perang terhadap perubahan iklim, perang terhadap ketimpangan dan kemiskinan ekstrim. Sementara, secara global kebutuhan pendidikan sangat besar dan perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dan kompetensi yang mereka miliki untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi janjinya menyediakan pendidikan untuk semua. Investasi yang diperlukan memastikan peluang belajar berkualitas bagi seluruh anak dan orang dewasa dapat dibuka melalui kepemimpinan oleh bisnis yang kuat. Contoh dari bisnis seperti investasi untuk pendidikan bisa mencakup dari peningkatan kapasitas kepemimpinan hingga mengembangkan kapasitas karyawan masa depan serta membangun pipeline karyawan yang lebih beragam. Pendidikan dapat mengatasi salah satu masalah utama di banyak pasar, yaitu ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan lowongan kerja. Investasi strategis jangka panjang dapat dilakukan oleh bisnis yang bertujuan untuk menyiapkan karyawan di masa depan yang jumlahnya lebih besar dan dengan bakat dan skill yang maju dan sesuai. Investasi dalam pendidikan bisa menjadi sumber inovasi dan dapat memfasilitasi akses ke pasar baru. Masalah pendidikan seringkali spesifik dengan konteks lokal. Hal ini mengharuskan bisnis untuk bekerja dalam sistem pendidikan lokal dan di masyarakat untuk menentukan pemanfaatan sumber daya yang terbaik. Praktik terbaik harus diterapkan oleh bisnis untuk terlibat secara bertanggung jawab dalam pendidikan, termasuk mempromosikan topik pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan tinggi serta mendukung kemampuan sektor publik untuk memberikan peluang pembelajaran berkualitas dengan menjunjung inklusivitas dan keadilan bagi semua. Pendidikan dewasa ini merupakan hak mendasar dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peran yang sangat baik untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dengan pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapanpun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda sebagai agent of change yang membawa perubahan, namun generasi muda harus bisa menjadi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Pendidikan harus bisa menjadi patron bukan hanya dalam hal pendidikan formal, tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak bangsa dan pendidikan inovatif yang mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Generasi muda sebagai agen inovasi yang dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif. Di dunia internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada tingkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia. Berdasarkan laporan tahunan UNESCO, Education for All Global Monitoring Report 2012, sedangkan berdasarkan Indeks Pengembangan Pendidikan untuk Semua, Education for All Development Index (EDI), Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan terbaru, Program Pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara. Dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan angka 0,684. Dengan angka itu, Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN, yaitu Malaysia
peringkat 62 dan Singapura di peringkat 11. Berdasarkan hal di atas, tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, sehingga diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs 2030. Target SDGs pendidikan berkualitas. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.